Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 Al-Khawarizmi semua? Semoga hari ini selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Minggu ini bertemu lagi dalam pelajaran matematika. Kalian semangat ya menyimak materi kita minggu ini. Sebelum kita mulai, mari bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Isi kandungan surat ini adalah bahwa dalam Al-Quran Allah telah bercerita tentang matematika. Konsep matematika yang disebutkan dalam dua ayat tersebut adalah bilangan, operasi penjumlahan yaitu 300 ditambah 9 dan operasi pengurangan yaitu 1000 dikurang 50. Makna yang tersirat di balik dua ayat tersebut adalah bahwa setiap muslim perlu memahami tentang bilangan dan operasi bilangan. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini tentang operasi hitung bilangan cacah. Kita mulai dari penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu ya. Nah, apa sih bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bagian dari bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bilangan bulat positif. Jadi bilangan cacah itu apa saja? Yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Semoga kalian sudah paham apa itu bilangan cacah. Nah, kita akan mengingat kembali nilai tempat bilangan. Misalkan Miss punya bilangan di sini 3678. Kita akan tuliskan nilai tempat masing-masing angkanya ya. Selalu mulai dari yang paling belakang. Angka 8 nilai tempatnya adalah satuan. Angka 7 nilai tempatnya puluhan. Angka 6 nilai tempatnya adalah ratusan. Dan 3 di depan nilai tempatnya adalah ribuan. Semoga kalian sudah ingat kembali ya nilai tempat bilangan bulat ini. Nah, selanjutnya kita akan mulai dari operasi hitung penjumlahan. Untuk melakukan operasi penjumlahan ada dua yang bisa dilakukan. Biasanya ada penjumlahan tanpa menyimpan, ada juga nanti yang dengan menyimpan. Contoh, di sini Miss punya nomor 1 1280 ditambah 3519. Kita akan cari hasilnya dengan cara penjumlahan bersusun. Nah, selalu tulis kedua bilangan, yang pertama dan kedua ini tempatnya seletak dan sejajar ya. Jadi satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, begitu juga ribuan dengan ribuan. Kemudian kita tinggal jumlahkan angka yang di atas dengan angka yang di bawah. Apa disebut tanpa menyimpan? Karena di sini setelah dijumlahkan angka-angkanya tidak akan lebih dari 10. Baik, kita coba satu persatu ya, dimulai dari satuan. 0 ditambah 9 ya 9, kemudian 8 ditambah 1 juga 9, 2 ditambah 5 ya 7, terakhir 1 ditambah 3 hasilnya 4. Oh, jadi 1280 ditambah 3519 sama dengan 4799. Sudah paham ya nak? Kita tidak perlu menyimpan angka karena setelah semua angka dijumlahkan, jumlahnya tidak lebih dari 10. Kemudian contoh yang kedua, 7273 ditambah 1725. Seperti biasa tuliskan
sesuai nilai tempat. Seperti tadi, lanjut kita jumlahkan. 3 ditambah 5, berapa hasilnya? Ya, 8. Kemudian 7 ditambah 2, ya 9. 2 ditambah 7, ya 9. 7 ditambah 1, ya 8. Jadi 7.273 ditambah 1.725 sama dengan 8.998. Bagaimana? Cukup mudah ya. Nah, kalian harus selalu ingat bahwa kalau menjumlahkan selalu jumlahkan bilangan mulai dari nilai tempat terkecil atau satuan sesuai nilai tempat yang sama dan letaknya harus sejajar. Ingat ya, ini yang tidak boleh kalian lupa. Kemudian yang selanjutnya penjumlahan dengan menyimpan. Di sini Miss beri contoh 2467 ditambah 3254. Seperti biasa kita susun angkanya sesuai nilai tempat ya. 7 dan 4 satuan, kemudian ini puluhan, ini ratusan, dan terakhir ribuannya harus letak dan sejajar. Kemudian bisa kita lanjutkan menjumlahkan. Dimulai dari yang paling belakang. 7 ditambah 4, berapa hasilnya? Ya, 11. Perhatikan ya. Di sini Miss beri warna hitam untuk digit angka yang belakang, kemudian pink untuk yang di depan. Yang hitam kita letakkan di bawah satuan, kemudian yang pink letakkan di mana? Nah, inilah yang disebut dengan menyimpan. Kita akan simpan di atas angka 6. Ingat ya, di atas angka 6. Kemudian selanjutnya kita perhatikan bilangan di tempat puluhan. Ada 1, ada 6, ada 5. Sekarang kalian jumlahkan ya. 1 ditambah 6, 7, ditambah 5, hasilnya adalah 12. Nah, jangan lupa 2, angka yang di belakang letakkan di bawah puluhan tadi. Kemudian yang berwarna pink ini kita apakan? Nah, kita simpan di atas bilangan ratusan sebelahnya ya. Selanjutnya bisa kita lakukan lagi penjumlahan seperti sebelumnya. Perhatikan tempat ratusan. Ada 1, 4, dan 2. Kita jumlahkan ya. 1 ditambah 4 ditambah 2 hasilnya adalah 7. Nah, ini kurang dari 10 ya, berarti tidak ada yang perlu kita simpan. Langsung tulis 7-nya di bawah ratusan. Terakhir tinggal ribuannya kita jumlah. Karena di atas tidak ada angka yang disimpan, maka lanjut saja. 2 ditambah 3 hasilnya ya 5. Jadi 2467 ditambah 3254 sama dengan 5721. Bagaimana? Sudah jelas penjumlahan dengan menyimpan? Baik. Kita akan berlanjut ke pengurangan. Nah, pengurangan juga ada 2 seperti penjumlahan tadi. Ada pengurangan tanpa meminjam. Kalau pengurangan istilahnya meminjam ya. Ada juga pengurangan dengan meminjam. Yang akan kita pelajari pertama adalah pengurangan tanpa meminjam. Di sini Miss beri contoh 1999 dikurang 888. Selalu tulis dalam bentuk pengurangan bersusun. Ya, jangan lupa harus sesuai nilai tempat. Nah, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Di sini kebetulan angka yang kedua tidak ada ribuannya. Maka di bawah angka 1 tidak ada temannya ya nak. Nah, sekarang kita bisa lakukan pengurangannya langsung. 9 dikurang 8. Ya, 1. Kemudian lanjut
Sampingnya 9 dikurang 8 juga 1. 9 dikurang 8 lagi 1. Nah, 1 yang di depan bagaimana? Cukup kita turunkan saja karena dia tidak dikurangi bilangan apapun. Jadi 1999 dikurang 888 sama dengan 1111. Berlanjut ke soal yang kedua. 5.985 dikurang 3.865. Kita mulai dari belakang. Dari nilai tempat terkecil atau satuan. 5 dikurang 5 hasilnya adalah 0. Tidak perlu meminjam ya, karena bisa. Kemudian 8 dikurang 6. Juga bisa langsung, hasilnya adalah ya 2. 9 dikurang 8. Ya, 1. Dan terakhir 5 dikurang 3 hasilnya 2. Jadi 5.985 dikurang 3.865 sama dengan 2.120. Kita berlanjut ke pengurangan dengan meminjam. Sini ada satu contoh, 9.762 dikurang 4.694. Seperti biasa, tulis dalam bentuk bersusun sesuai nilai tempat. Sekarang kita perhatikan dari yang paling belakang. Yang nilai tempatnya paling kecil ya, satuan. Di sini ada 2 dikurang 4. 2 tidak bisa dikurang 4. Kita harus pinjam 1 puluhan dari 6. Nah, maka 2 akan berubah menjadi 12. Sedangkan 6 karena dipinjam 1 oleh 2 tadi, maka dia berkurang 1 jadi 5. Jelas ya? Kemudian tinggal kita kurangkan. Jadi 12 dikurang 4 sama dengan 8. Berlanjut ke puluhannya ya. Sekarang di sini tinggal ada 5 dikurang 9. Sama dengan yang sebelumnya, 5 tidak bisa dikurang 9. Kita harus pinjam 1 puluhan dari 7, maka dia menjadi 15. 7 juga karena sudah dipinjam, dia akan jadi 6. Sekarang tinggal 15 dikurang 9, hasilnya adalah 6. Tulis di bawah puluhannya ya. Kemudian perhatikan untuk digit ratusan. Nah, tadi 7 sudah berubah jadi 6 karena dipinjam 1 oleh yang puluhan tadi ya. Di sini tinggal ada 6 dikurang 6. Berapa hasilnya 6 dikurang 6? Ya, 0. Kemudian, tadi dia tidak pinjam dari sini kan? Maka 9 tidak berubah. Ribuannya tetap 9. Kita bisa langsung 9 dikurang 4 hasilnya adalah 5. Jadi, 9.762 dikurang 4.694 sama dengan 5.068. Bagaimana? Cukup jelas materi pengurangan dengan meminjam? Kemudian satu contoh soal lagi. Ada 10.205 dikurang 5.950. Tulis sesuai nilai tempat, kemudian kita kurangkan. Kita lihat dulu dari angka di paling akhir, nilai tempat satuan. 5 dikurang 0, tidak perlu minjam ya, bisa langsung hasilnya 5. Kemudian kita berlanjut ke puluhan, 0 dikurang 5, ya 0 tidak bisa dikurang 5. Kita harus pinjam 1 dari 2, maka dia akan menjadi 10. Ingat ya, 10. Jadi ditambah 1 di depannya. Kemudian kita kurangkan. Jadi 10 dikurang 5 hasilnya 5.
Nah, tadi digit ratusan angka 2 dipinjam 1, maka dia tinggal 1. 1 tidak bisa dikurang 9, maka kita harus pinjam 1 dari 10, maka yang 1 di atas ini menjadi 11. Jadi 11 dikurang 9 hasilnya 2. 10 yang terakhir karena sudah diambil 1, maka dia tinggal 9. Jadi 9 dikurang 5 bisa langsung hasilnya 4. Jadi 10.205 dikurang 5.950 sama dengan 4.255. Semoga cukup jelas ya. Materi penjumlahan dan pengurangan bilangan kita minggu ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahami materi dengan baik ya. Untuk menyudahi pelajaran kita hari ini, mari bersama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus semangat, jaga kesehatan, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.